Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para narasumber Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Fikri Auda Waalaikumsalam. NSY dari Risdem Institute kembali berwacana bersilaturahim dengan para narasumber yang terhormat yang sudah hadir dalam acara kita kali ini. Apa yang akan kita bicarakan pada hari ini berkaitan tentang sistem pemilu yang tentu saja proses dan tahapannya sudah berjalan. Nah, apa yang akan kita bicarakan pada kali ini adalah tentang gugatan yang dilakukan oleh beberapa orang kepada Mahkamah Konstitusi tentang uji material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, apa yang diajukan uji material oleh para pemohon ini berkaitan erat dengan sistem pelaksanaan daripada pemilihan legislatif, yaitu yang didalilkan adalah bahwa pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu bertentangan dengan konstitusi. Nah, apa yang didalilkan karena dalam pasal khususnya 168, pasal 342, pasal 353, pasal 386, pasal 420, pasal 422, 424, dan pasal 426 itu dalam tanda petik seperti mengarah kepada proporsional terbuka yang dalam artian bahwa suara terbanyak yang akan mendapatkan kursi untuk mewakili partai politik atau dapil yang bersangkutan untuk maju kepada DPR. Nah, para pemohon ini mengajukan gugatan pada tanggal 23 November 2022. Nah, sebelumnya gugatan ini mungkin informasinya belum sampai kepada kita secara umum, baru segelintir orang saja. Namun informasi tentang gugatan ini kembali muncul ke permukaan setelah adanya statement dari Ketua KPU RI, Pak Hashim Asy'ari, yang mengatakan bahwa sepertinya ke depan akan ada kemungkinan untuk menjadi pemilihan legislatif kita itu menjadi proporsional tertutup. Maka dari itu, Pak Ketua KPU RI mengatakan untuk bacalek ataupun orang yang akan maju sebagai calon legislatif, baik di tingkat DPR RI, provinsi ataupun legislatif, untuk menahan diri agar tidak memasang baliho terlebih dahulu, karena dikhawatirkan memakai sistem proporsional tertutup, yang artinya caleg tidak akan dicoblos, dan itu akan berakibat sangat besar terhadap sistem kampanye tentu saja yang akan dilakukan oleh para caleg. Nah, setelah pernyataan dari Ketua KPU RI bergulirlah semakin keras, semakin besar, dan sampai ditanggapi oleh berbagai pihak. Dalam hal ini, 8 dari 9 partai fraksi di DPR itu menyatakan menolak dengan adanya sistem proporsional tertutup. Nah, di DPR fraksi yang mendukung ini hanya PDI Perjuangan saja. Nah, adapun alasan dari PDI Perjuangan untuk mendukung ini, salah satu yang disebutkan adalah yang pertama penguatan partai politik, yang keduanya bahwa biaya ataupun kos politik sudah terlampau tinggi sehingga uh, akan memunculkan oligark baru gitu. Nah, bahkan dalam satu kajiannya Pak ini ya Pak Hanum dan kajian dari Pusat UI, Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan UI, menyebutkan bahwa untuk menjadi anggota DPR itu setidak-tidaknya pada level RI itu membutuhkan 4 sampai 20 miliar rupiah. Dan Pramono Anung juga menyebutkan bahwa dalam kajiannya setidak-tidaknya butuh 5 sampai 10 miliar rupiah untuk mendapatkan kursi DPR RI. Nah, tentu saja ini yang menjadi gagasan daripada PDI Perjuangan untuk menerima proporsional tertutup. Nah, di samping ada PDI Perjuangan, ada juga statement terbaru dari Profesor Yusril yang juga sebagai Ketua Umum PBB yang menyatakan siap untuk mendukung ataupun terlibat dalam uji material jika para pemohon yang 6 orang itu, yang dalam tanda petik bukan mewakili partai tetapi mewakili perseorangan, jika dinyatakan tidak mempunyai legal standing, maka Yusril dan Partai PBB siap untuk dinyatakan terlibat atau melibatkan diri dalam uji material terhadap pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, saya kira jika perdebatan ini sudah masuk pada level nasional, terus tokoh-tokoh nasional juga sudah mulai terlibat, apalagi tokoh sekaliber Yusril, PDI, Hamdan Zulfa, bahkan Muhammadiyah juga sendiri sudah menyatakan statement untuk mendukung proporsional tertutup, maka saya kira ini bukan wacana yang bisa kita anggap sebagai angin lalu. Wacana ini juga sebagai bagian penting untuk kita diskusikan sebagai cara untuk menyempurnakan pemilihan kita ke depan. Nah, untuk mendiskusikan ini, kami dari Disney mengundang beberapa perwakilan daripada tokoh-tokoh yang ada di Jawa Barat. Telah hadir bersama kami ada Kabid Poldagri Propam Jawa Barat, Pak Heri Pasya Sumbada. Terima kasih Pak telah berkenan hadir dalam acara Risdem. Pak Heri ini sudah 2 kali hadir di Risdem Pak. Terima kasih telah mempersamai kami dalam wacana yang ada di Jawa Barat. Selanjutnya telah hadir juga Sekretaris PWNU Jawa Barat, Dindin Chainudin. Terima kasih Pak Kiai telah berkenan hadir. Ya, siap. Selanjutnya ada jurnalis dari Suara Muhammadiyah, Rizky Putra Dewantoro. Terima kasih Pak Rizky sudah berkenan hadir. Sama-sama, Kang Fikri. Nah, sebelumnya kami dari Risdem juga telah mengundang perwakilan dari partai politik yang mewakili 4 besar perolehan suara terbanyak dari DPRD Jabar ya. Kemarin itu kita mengundang Gerindra, terus mengundang PKS, PDI, dan Golkar. Namun dari undangan tersebut belum ada konfirmasi yang masuk kepada kami, sehingga kami mulai diskusi ini tanpa kehadiran partai politik yang sebenarnya sangat kami harapkan, karena sebagai bagian daripada aspirasi dari pelaku partai politik yang akan berkampanye nanti, juga sebagai bagian daripada pendidikan politik yang seharusnya dilakukan oleh partai politik. Namun tanpa mengurangi esensi dari acara ini, mari kita dengarkan bersama tanggapan, gagasan, dan pandangan yang akan disampaikan oleh narasumber yang telah hadir. Izinkan kami dari SDOK untuk mempersilahkan pandangan dari Bakes Bangpol Provinsi Jawa Barat, Pak Heri, untuk menyampaikan bagaimana sebenarnya pandangan dari Bakes Bangpol Jawa Barat yang dalam hal ini juga mewakili pemerintah ke atasnya Mendagri terkait uji materi
kita sudah mendengar bersama kemarin itu kan ada raker sama RDP ya antara pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP. Mereka bersepakat untuk menjalankan pemilu itu secara proporsional terbuka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun ketika uji material itu dikabulkan oleh MK, artinya kesepakatan itu kan tidak bisa kita terapkan karena MK sudah membatalkan hal tersebut kalau andai saja MK menerima gugatan. Nah, mohon pandangannya silakan Pak Heri, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Rizky dan rekan-rekan di Risdem dan rekan-rekan lain para narasumber yang kami banggakan. Mungkin saya tidak bisa menyebut satu persatu ya. Kami tadinya berharap teman-teman parpol hadir supaya kita juga ingin dapat pandangan seperti apa. Karena yang tampil di media atau yang muncul di media kan kalau nggak salah kalau di skor itu 9-1 ya atau 8-1 ya. Nah, tapi intinya kami dalam positioning sebagai pemerintah akan mengikuti saja bagaimana nanti keputusan MK. Bahwa kemudian karena gini, itu kan karena ada gugatan ya, berarti kita tunggu nanti hasil gugatan MK-nya seperti apa. Kami sebagai warga negara tentu saja punya hak juga untuk mengungkapkan perasaan. Gitu. Kita tahu bahwa rasanya kurang elegan kalau kita terus-menerus diposisikan pada masyarakat yang hanya beli kucing dalam karung atau apa gitu ya. Ini juga sulit kalau memang kita tidak terbuka. Kita berharap bahwa apa yang sudah baik, gitu ya, mari kita pertahankan. Gitu. Untung rugi atau manfaat dan untuk keuntungan dan kerugiannya atau manfaat atau tidak manfaatnya sistem ini silahkan saja dibahas secara sehat sebagai bagian dari menumbuh suburkan perbedaan pendapat. Yang penting perbedaan pendapat jangan dianggap satu musuh atau permusuhan gitu ya. Mari sehatkan demokrasi kita secara baik. Kita sebagai pemerintah tentu saja hanya akan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh negara, dalam hal ini lembaga-lembaga pengambil keputusan gitu ya. Tidak dalam posisi kami mengomentari bahwa ini nggak baik, oh ini tidak. Tapi dalam posisi sebagai warga negara, kami berharap memang yang sudah baik kita pertahankan. Tinggal nanti kembangan-kembangannya seperti apa, karena kita sebagai negara demokrasi kan belum berumur 1 abad gitu ya, baru 5 tahun. Jadi silahkan saja para politisi atau negarawan atau para pakar yang paham di bidang ini, mana keuntungan dan kerugian, mana banyak manfaat dan mudaratnya, kira-kira begitulah. Ini juga di balik peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi kita, terutama teman-teman di parpol, ke depan harus mampu menciptakan kader-kader internal mereka. Gitu ya. Negara atau pemerintah sudah banyak mengeluarkan APBD atau APBN dengan dana bantuan keuangan gitu ya. Cukup besar proporsi untuk pelaksana kebijakan, jadi tidak banyak bisa mengomentari apa yang terjadi nanti di peradilan gitu ya, di MK. Tapi intinya saya sebagai warga negara berharap gitu ya, rasanya kita jangan terus-menerus pada positioning sebagai seperti beli kucing dalam karung gitu ya. Ada proporsional tertutup kemudian terbuka, jangan-jangan nanti lagi tertutup terbuka gitu, buka tutup seperti seperti sedang main kartu mungkin ya, buka tutup gitu. Intinya coba untuk jangka panjang kita harus desain bagaimana sistem politik kita ke depan gitu ya. Kalau perlu ya sampai nanti Indonesia nggak ada gitu kan, gitu kira-kira begitu. Jangan kemudian hanya kepentingan sesaat dan sebagainya. Baik buruknya selalu ada, memang konsekuensinya. Tinggal dibuat bagaimana para ahli, para pakar gitu. Jangan hanya kepentingan sesaat. Yang kedua, ini juga menjadi pembelajaran bagi parpol-parpol agar mampu menciptakan kader-kader yang mumpuni. Kita tahu bahwa pemilu 5 tahun itu bukan tahun yang pendek ya, bukan jangka waktu yang pendek, cukup lah. Apalagi pemerintah atau negara sudah melakukan upaya untuk membantu keuangan parpol melalui bantuan keuangan. Bantuan keuangan ini porsinya 60% itu harus digunakan untuk pendidikan politik. Nah, kegiatan-kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh parpol itu upayakan mampu menciptakan kader yang terbaik. Kader yang ada itu dipupuk gitu ya. Sehingga itu menjadi calon yang menarik untuk ditawarkan, untuk dijual gitu. Kalau kita sekarang terus hanya karena persoalan pemilu atau pilkada itu mahal, dan memang mahal, nggak ada yang murah gitu ya. Ya mungkin nanti suatu saat kalau negara sudah mampu membiayai parpol gitu ya, terserah nanti porsinya mau berapa persen dari APBN atau berapa persen dari APBD gitu ya, sehingga para kader yang lahir itu betul-betul dibiayai oleh negara, bukan oleh para tadi disampaikan para oligarki gitu. Kita inginnya memang demokrasi kita makin lama makin sehat dan makin mungkin kritik-kritik yang disampaikan sebagai demokrasi prosedural atau apapun namanya itu bisa kita lama-lama kikis dan kita hilangkan sehingga demokrasi kita betul-betul sesuai dengan asas-asas kita. Ya saya juga nggak tahu bagaimana asas-asas demokrasi yang mungkin sesuai dengan Pancasila dan sebagainya gitu. Silakanlah para ahli. Tapi yang penting kalau kita konsisten dengan one man one vote, walau memang ini juga tidak adil karena harga atau nilai pemilihan seorang pemilih yang mungkin berlatar belakang pendidikan tidak well educated dengan yang well educated disamakan, itu juga tidak adil. Amerika juga saya yakin membentuk demokrasinya tidak cepat membalik telapak tangan, butuh proses. Apalagi Amerika kan sudah lebih dari 2 abad gitu ya. Mungkin kita nanti kalau sudah seabad atau bukan sudah seratusan tahun gitu ya, mungkin kita sudah mampu menciptakan demokrasi yang baik. Yang penting intinya satu, jangan mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira itu Kang Fikri mungkin pembukaan dari saya. Saya sebenarnya pengen banyak mendengar pandangan dari para pakar, terutama para parpol atau umum parpol ini gitu ya. Seperti apa sih? Proses yang melalui MK itu masih berjalan gitu ya, bergulir. Jadi memang
prinsip dasarnya kalau memang belum ada keputusan terbaru dari sebuah hasil GR atau judicial review itu ya kita ngikutin aja gitu yang sudah ada gitu. Sama dengan ketika gonjang-ganjing pemilu itu atau pilkada ini akan ditunda sepanjang aturannya belum menyatakan itu ditunda dan sebagainya. Saya kita tetap berjalan pada relnya bahwa pemilu adalah 14 Februari dan pilkada 27 November 2024. Saya kira itu Kang pikir pembukaan dari saya gitu. Mudah-mudahan nanti saya juga akan bisa menyerap banyak pengetahuan sebagai proses pembelajaran kami di Kesbangpol. Sekian aja Kang Pikir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid, Pak Heri atas penyampaiannya. Selanjutnya izinkan untuk kami mendengar pandangan dari PWNU Jawa Barat, dalam hal ini Pak Kiai Dindin Chainurdin. Mohon izin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Kiai, beberapa waktu lalu statement dari Ketum PBNU menyatakan bahwa secara pribadi beliau lebih mendukung kepada sistem proporsional terbuka dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan pemilihan legislatif. Hal ini didasari karena banyaknya dari segi manfaat yang bisa diambil dibanding dari mandorot yang muncul. Nah, sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia, terutama dengan sebaran kader yang tersebar di parpol ataupun di pelaksana bahkan di eksekutif di pemerintahan, tentu saja pendapat dari seorang Ketum PBNU sangat layak untuk ditimbang ya sebagai salah satu keputusan yang akan diambil itu diterima atau tidak. Nah, saya kira PBNU memiliki posisi yang strategis di dalam menentukan arah dari kebijakan pemilu ke depan, baik ini proporsional terbuka ataupun proporsional tertutup dengan melalui berbagai sebaran kader yang tersebar baik di legislatif, eksekutif maupun di penyelenggara. Silakan Pak Kiai Dindin untuk memberikan pandangan terkait sistem pemilihan terbuka ataupun tertutup dari PWNU Jawa Barat. Dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap penghormatan kami sampaikan pada Kang Fikri, Pak Heri, dan juga dari Suara Muhammadiyah yang telah bergabung dalam satu tema yang menurut saya ini memiliki atau bagian dari bagaimana kita menyuluh demokrasi di negeri kita yang sangat majemuk dan banyak pemikiran yang terus-menerus menjadi sebuah langkah bagaimana terciptanya demokrasi yang bermartabat. Saya apresiasi dengan Risdem yang selalu concern melakukan pendekatan-pendekatan fenomenologik, menangkap gejala gitu, dari berbagai macam sudut pandang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya sepakat dengan Pak Heri dari Kesbangpol Provinsi Jawa Barat. Memang idealnya diskusi kita ini mencermati terlebih dahulu reason ataupun alasan-alasan dari partai politik yang mengajukan atau mengusulkan, atau kalau saya sih lebih menempatkan posisi mereka yang atau kawan-kawan politisi yang mengajukan proporsional tertutup kembali dari tertutup terbuka kemudian tertutup lagi. Ini barangkali politisi yang profesinya memang politisi gorden ya, yang setiap hari buka gorden, sorenya ditutup lagi kayak seperti itu. Ya, atau mungkin butuh ventilasi ya kayak seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Ketum PBNU, Gus Ketum, sering kami memanggil beliau atau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Satu hal bahwa ketika kita menengok sejarah perubahan dari tertutup ke terbuka, pada saat itu hampir semua pemilik kepentingan strategis, baik rakyat pemilih maupun para politisi, saya masih ingat dan mencatat betul perubahan dari sistem tertutup ke terbuka itu diamini dengan satu kalimat bahwa inilah bangsa yang besar, inilah ruh reformasi, inilah kemenangan moralitas politik. Saya masih mencatat gitu dari tertutup ke terbuka. Nah hari ini kemudian tiba-tiba muncul skema baru yaitu kembali ke tertutup. Saya nggak tahu setelah tertutup ini nanti dikabulkan oleh MK, apa yang akan mereka katakan seperti halnya dulu ketika terbuka itu menjadi kemufakatan bersama sebagai kemenangan moralitas, apakah ini kemudian akan dimaknai sebagai keruntuhan moralitas politik bangsa. Nah ini memang perlu diskusi dengan teman-teman partai yang mengajukan itu. Itu yang pertama, menyoal spirit atau semangat yang disampaikan oleh Gus Ketum ya, pimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tetapi yang kedua, saya ingin mencoba membuat semacam perspektif dari sudut pandang bahwa dalam pemilu itu kan setidaknya pertama kita menempatkan posisi regulasi, satu itu, atau yang kita kenal dengan sistem pemilu. Lalu yang kedua adalah penyelenggara dari sistem atau penyelenggara pemilu. Yang ketiga adalah pemilih, yang keempat adalah yang dipilih. Nah, empat anasir ini yang akan menjadi bagian dari proses pemilu harus didorong pada satu kalimat atau kalimatun sawa, istilah kami, kalimat bersama, penyelenggara pemilu, sistem pemilu, ya pemilih yang dipilih, itu harus merujuk pada norma dari esensi siasah itu sendiri, norma dari politik sendiri, terlepas persoalan sistem terbuka dan tertutup yang hari ini kita masih menunggu hasil MK. Karena ketika MK itu sudah memutuskan final and binding, kita harus sam'an wa ta'atan pada putusan itu. Tetapi menyoal tentang bagaimana mensinergiskan, mengintegrasikan pikiran-pikiran atas nama kedaulatan rakyat, ini yang seringkali menjadi soal dalam sistem kita.
di mana kedaulatan rakyat itu diposisikan, di mana kepentingan penyelenggara ini diposisikan, dan di mana keuntungan bersama antara yang dipilih dan yang memilih diposisikan. Ini yang kadang-kadang menjadi PR besar, sehingga memunculkan tafsir baru untuk terjadinya perubahan-perubahan sistem. Contoh misalkan, pada saat terbuka, pada saat tertutup, itu persis apa yang disampaikan oleh Pak Heri, dengan kalimat membeli kucing dalam karung, kemudian rakyat tidak diberikan kekuatan untuk berdaulat, sementara rakyat selalu diusung suaranya sebagai suara rakyat, suara Tuhan, gitu. Tetapi itu pada saat terbuka sekalipun, gitu, perilaku politik, akhlak siasah, akhlak politik, gitu. Mohon maaf, para politisi atau yang dipilih, karakteristik pada saat pembuktian komitmen politiknya, baik pada saat tertutup maupun pada saat terbuka, itu juga nyaris anomali. Gitu. Nah ini yang menurut saya, selain menyoal tentang sistem, manfaat dan madaratnya, bahwa harus ada positioning yang jelas, gitu. Dan barangkali ini masukan juga untuk Pak Heri ketika memuat dan membahas dalam sudut pendekatan regulatif tentang positioning kedaulatan rakyat, baik tertutup maupun terbuka, seringkali penghargaan atas hak-hak daulat rakyat itu juga nyaris terabaikan. Nah, yang terjadi apa coba? Pada saat tertutup, ini fenomena, tolong dicatat sama Risdem, coba tren perpindahan dalam tanda kutip kutu loncat dari politisi dari satu partai ke partai yang lain memang jauh lebih terbuka pada saat sistem terbuka, berbeda pada saat sistem tertutup gitu. Ini satu hal yang menurut saya ketika saya mencoba membaca beberapa referensi, tren perpindahan politisi, hari ini dia partai B, pemilu besok dia partai C, pemilu berikutnya dia partai X gitu. Ya ini kemudian menjadi petualangan baru para politisi di kita ini. Apakah itu memang bagian dari dampak sistem ini atau karena memang karakter dan akhlak politiknya yang tidak berubah? Itu yang kedua menurut saya, ada soal-soal gitu. Bahwa partai politik gitu, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Heri mengenai terjadinya kemandegan kaderisasi, kemandegan regenerasi yang ada di tubuh partai politik hari ini gitu. Sampai-sampai kemudian ketika kita tanya, saya sempat bertanya ke beberapa partai politik, 1 tahun ini kira-kira berapa kader anyar, kader baru yang dimiliki oleh partai politik? Jawabannya nihilis, nonsen, nggak ada sama sekali. Kebanyakan partai ini tetap didominasi oleh usia dari mulai 40 sampai 70. Yang ini partai baru yang itu pun hanya beberapa kursi dan tidak mendapatkan kursi di parlemen, tapi kursi di daerah dapat. Itu pun hanya tetap anak-anak muda, tetapi di level atasnya itu tetap adalah kaum politisi manula. Nah, hal semacam ini juga menjadi tidak sesungguhnya tidak sehat juga sebenarnya partai politik ketika kaderisasi mengalami kemandegan. Ada sikap ambigu yang menurut saya dalam tubuh partai politik kita hari ini, ketika dia tidak mampu melakukan penyataan sistem di internalnya, maka dia mencoba berijtihad ulang untuk merubah sistem yang ada sebagai bagian dari kalkulasi untung dan rugi pada saat menghitung kekuatan elektoral menjelang pemilu. Ala kulihal, sebagai pembuka, saya pikir ada 2 catatan besar di sini bahwa Nahdlatul Ulama lebih melihat posisi sistem terbuka adalah bagian ijtihad kolektif yang sudah disepakati pasca kita semua menolak partai tertutup beberapa episode ke belakang. Lalu yang kedua, Nahdlatul Ulama menginginkan dan sekaligus mengharapkan partai politik tidak lagi memakai pola try and try and try, coba dan coba dan coba. Gitu. Kalau kemudian sistem ini terus menjadi sistem yang coba dan coba, ya ini sepertinya pemilu adalah bagian dari meja judi para politisi di kancah 5 tahunan. Barangkali itu sebagai pembuka, mudah-mudahan nanti berkembang diskusi. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas penyampaian gagasan yang disampaikan mewakili PWNU Jawa Barat. Selanjutnya beralih kepada Pak Rizky Putra Dewantoro. Mohon izin Pak Rizky, sudah standby Pak? Ya, Assalamualaikum Kang Fikri. Waalaikumsalam Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky, beberapa waktu lalu saya sempat berdiskusi dengan Sekretaris PWM Jabar ya, waktu kita berkirim surat. Beliau itu menyatakan bahwa memang Muhammadiyah ini mendukung proporsional tertutup, juga setidak-tidaknya jika tidak bisa proporsional tertutup itu dengan proporsional terbuka tapi terbatas. Nah, alasan yang dikemukakan tentu saja yang pertama berkaitan erat dengan kos politik yang sudah terlampau besar. Dan ini ditenggarai sebagai salah satu cikal bakal maraknya kasus korupsi karena harus ada dalam tanda petik balik modal dan proses untuk pemilu selanjutnya. Nah, hal ini yang dirumuskan dari Muktamar Muhammadiyah dan kemudian selaras dengan apa yang dilakukan uji material oleh kawan-kawan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, barangkali pandangan Kang Rizky seperti apa terkait fenomena adanya proporsional terbuka dan tertutup ini? Dipersilakan Kang Rizky. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Kiai Didin. Ya, siap Pak Kiai. Jawa Barat, kemudian Bapak
Heri. Ya, Waalaikumsalam. Izin saya dari Jogja ini, Pak. Oh iya ya, pripun kabarnya di Jogja? Tapi saya dari Cianjur, Pak. Cianjur. Iya iya. Sekarang Cianjur, tapi sekarang netap di Jogja. Oh, Jadi sekarang aktif di media pimpinan pusat Muhammadiyah, iya iya. majalah Suara Muhammadiyah. Memang ya terima kasih atas undangan diskusi dari Kang Fikri dari Risdam. Ya, diskusi kali ini meskipun ya kita saja ini, tapi insya Allah nanti bisa Risdam olah menjadi luaran yang atau rekomendasi bagi sistem demokrasi yang lebih baik lagi ya. Memang Indonesia saat ini kita semua berharap pemilu tahun depan 14 Februari dan di bulan November berjalan dengan lancar, berjalan dengan bermartabat, kemudian ya ada riak-riak sedikit lah dalam rangka menghangatkan karena memang sekarang ya masih ini ya, kalau di daerah-daerah sih memang sudah mulai bergeliat, ini apalagi sudah ada nomor ya, sudah ada nomor masing-masing parpol, kemudian ya ada parpol juga yang sebelumnya tidak lolos verifikasi faktual, setelah mengajukan ke MK akhirnya lolos, ada juga tambahan parpol. Ini memang dinamika demokrasi ya, dinamika demokrasi kita di masyarakat, pemimpin semuanya memang masih meramu atau meraba-raba, bukan meraba-raba ya, menjalani sistem demokrasi yang memang mapan. Ini kita masih belum ya, seperti itu. Masih belum, kita masih ya berikhtiar semuanya, baik di organisasi partai politik utamanya sebagai garda depan dalam pendidikan politik dan juga memang yang mempunyai gawean, yang mempunyai kader-kader dalam percaturan perpolitikan kita. Termasuk di dalam hal ini juga ada organisasi-organisasi massa, organisasi kemasyarakatan yang turut memiliki peran dalam alam demokrasi Indonesia dan juga dalam perpolitikan. Tentu bukan politik yang praktis hari ini ya, tapi juga baik di Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis dan lain-lain memiliki peran dalam pendidikan politik yang namanya ya politik non praktis. Bukan tertutup seperti itu. Kalau Pak Kiai tadi bilang ini ada politisi gorden, dibuka ditutup. Nah ini memang ya terlepas dari memang high cost ya, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana memang ya kita di organisasi masyarakat ya Pak Kiai memang agak gatal-gatal yang apa ya, gergetan gitu ketika memang partai politik belum bisa memberikan pendidikan, belum bisa melahirkan kader-kader yang memang negarawan. Ini masih terbatas dengan politisi-politisi yang dibilang ya, apalagi ya belum inilah, sudah ada ya, demokrasi kita telah melahirkan pemimpin-pemimpin yang mumpuni, tapi ya bisa dihitung jari lah politisi-politisi yang memang jebolan-jebolan parpol yang memang jempolan, politisi-politisi yang tersandung korupsi, yang memang memiliki permasalahan-permasalahan yang ya utamanya itu yang belum bisa melahirkan politisi yang amanah ya. Kita di organisasi masyarakat dia dipilih oleh masyarakat, ya harus menjalankan apa yang jadi janji-janji politiknya. Itu. Nah terkait apa sistem proporsional terbuka maupun proporsional tertutup, memang ini ada apa ya? Kita tahu sistem closed list proportional representation atau dikenal juga dengan sebutan sistem proporsional tertutup pernah menjadi opsi ya ketika pemilu awal tahun 1955, dan memang ya harus diakui pemilu tahun 1955 itu menjadi salah satu pemilu yang terbaik. Ada yang bilang seperti itu, pemilu 1955. Tapi ya dengan dinamika saat itu dan dinamika saat ini pasti berbeda ya konteksnya. Jangan sampai memang ketika dipilih proporsional terbuka ini memang sudah jadi pilihan terbaik gitu ya, terbaik dari yang terbaik. Jangan sampai ya, menjadi setback atau kita balik arah kepada sesuatu yang tadi ada timbang menimbang madarat dan maslahatnya seperti itu. Dan juga memang ada salah satu ini ya usulan atau kajian dari lembaga hikmah dan lembaga maaf
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang digawangi Mas Ridho Alhamdi. Ini ada namanya, ada kajiannya dengan rekan-rekan di LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengusulkan ada jalan tengahnya dari tertutup, proporsional terbuka dan proporsional tertutup, yaitu modified modified list proportional representation, atau modified yang antara tengah-tengah dan terbuka dan tertutup gitu. Nanti Risdem bisa coba cari ininya ya, apa kajiannya seperti itu. Adakah dari pemilih itu, karena kan memang yang sering menjadi sengketa juga ya, ini bukan hanya sengketa antar partai ya, tapi sengketa di internal partai itu sendiri. Ketika proporsional terbuka tapi yang memilih partai atau yang mencoblos partai itu lebih banyak ketimbang yang memilih jeneng-jenengnya memilih orang-orangnya itu. Nah, itu juga kan sering jadi sengketa. Seperti itu. Jadi ada, yaitu yang kajiannya Mas Ridho itu bisa jadi jalan tengah ketika bagaimana ada yang memilih lebih banyak partai daripada yang memilih si calon-calonnya itu. Seperti itu. Kemudian, ini juga terkait penyelenggaraan pemilu yang memang menyita, memang menguras, bukan hanya menguras keringat, tapi ya kita patut berduka juga dengan penyelenggaraan pemilu yang memakan korban. Dalam hal ini bukan hanya korban dari konflik, tapi korban penyelenggara pemilu ya. Nanti bisa dicek datanya berapa, kalau tidak salah bukan hanya puluhan, bahkan ratusan ya yang kelelahan si penyelenggara pemilu itu. Dari baik KPPS yang di penyelenggara pemilu di tingkat TPS-nya maupun di kecamatan dan seterusnya. Ini menjadi catatan juga ketika pemilu serentak ini memang menjadi terobosan ya, ketika ada pemilu serentak, jadi memang ada seperti efektifan anggaran. Tapi ini juga perlu menjadi catatan terkait penyelenggaraan pemilu yang menjadi korban. Nah, di kajiannya LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu ada usulan, ini sudah dikirim, sudah disampaikan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional ya, BRIN. Itu terkait pemisahan antara pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Jadi antara yang nasional dan daerah itu ada jedanya 2,5 tahun. Nah, kalau di bola itu kan ada Piala Dunia, dan kalau di Eropa Liga Eropa. Jadi Piala Dunia 2020, 2022, nah 2 tahun lagi Piala Eropa, 2 tahun lagi Piala Dunia. Jadi ada selang-selingnya seperti itu. Kalau ini memang pesta demokrasi ya, pesta olahraga Piala Dunia itu, jadi ada jedanya. Ini jadi tidak, ini setiap tahun ada pemilu serentak. Nah, suatu ketika baik itu 5 tahun sekali, dan yang sangat menyita tenaga dan emosi juga seperti itu. Yang mungkin itu sementara Kang Fikri dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rizky atas penyampaian yang diutarakan. Mohon izin selanjutnya sesi tanya jawab, nanti bisa beralih antar narasumber untuk bertanya memperdalam penyampaian yang telah disampaikan di awal tadi. Izinkan saya untuk pertama kali membuka sesi pertanyaan ini kepada Kepala Pak Kabid, Pak Heri Kesbangpol. Mohon izin Pak bertanya. Tadi sempat dimention bahwa partai politik itu kan mendapatkan bantuan dan juga Pak ya dari pusat, barangkali kalau tingkatnya nasional. Kalau di level Jawa Barat Pak, yang sekarang partai politik misalnya di DPW atau DPD gitu Pak, itu apakah mendapat bantuan juga Pak dari pemerintah melalui Kesbangpol misalnya, dan kalaupun ada itu besarnya di angka berapa ya Pak? Yang pertama itu. Yang kedua, sependek informasi yang kami dapatkan bahwa setiap ormas ataupun partai politik yang terdaftar di Kesbangpol harus melaporkan setiap kegiatan mereka setidak-tidaknya per 6 bulan sekali. Nah, apakah dari laporan yang diwajibkan kepada ormas itu diwajibkan juga kepada parpol Pak? Misalnya parpol melaporkan kegiatan mereka per 6 bulan sekali, dan diantaranya itu ada pelatihan atau kaderisasi yang dilakukan oleh parpol. Nah, sejauh ini Pak, laporan yang diberikan oleh parpol itu seperti apa? Apakah memang ada proses kaderisasi yang rutin dilakukan? Yang pertama itu. Yang kedua, izin bertanya kepada PWNU Jabar terkait masalah PWNU ataupun Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan, walaupun bukan organisasi politik, tetapi tidak bisa dilepaskan dari bobot politik NU itu sendiri. Karena bobot politiknya besar, tersebar kader NU di berbagai partai. Nah, apakah ada komunikasi strategis Pak Kiai Idin antara lembaga PWNU dengan partai politik yang selalu dikait-kaitkan dengan NU untuk menyampaikan aspirasi politik NU? Misalnya PWNU dalam tanda petik memberikan aspirasinya melalui PKB misalnya yang selalu diidentikan dengan NU atau dengan P3, apakah memang ini merupakan dua organisasi terpisah sehingga tidak ada komunikasi strategis yang dibangun, hanya berdasarkan komunikasi antar kader saja? Seperti itu Pak Kiai, mohon izin. Untuk Pak Rizky, mohon izin Pak bertanya, memang di internal Muhammadiyah sendiri antara dinamika proporsional terbuka, tertutup ataupun
tertutup sebagian, itu berarti memang masih cair Pak ya. Ada beberapa tokoh yang cenderung kepada terbuka dan cenderung kepada tertutup. Barangkali bisa diperdalam lagi informasi yang disampaikan. Terima kasih untuk narasumber sesi pertama. Nanti kita lanjut pada sesi kedua, pertanyaan antar narasumber. Dipersilakan untuk pertama Pak Kabid terlebih dahulu. Baik, termohon Kang. Terus saya Kang Fikri. Jadi kalau Jawa Barat, bukan Jawa Barat aja saya kira ya, ini fenomenanya bukan fenomena lagi, memang kenyataannya atau regulasinya para parpol yang mendapatkan kursi ya, parpol yang mendapatkan kursi di parlemen, di DPRD, kabupaten kota, provinsi, dan nasional itu ada hak, disebutnya hak memperoleh bantuan keuangan. Levelingnya tentunya disesuaikan dengan masing-masing level kepengurusannya. Ada yang untuk nasional dihandle oleh APBN, itu ada tarifnya berapa rupiah, dan itu biasanya ada evaluasi untuk mungkin besaran usulan kenaikan ya, itu untuk pusat. Yang provinsi, kebetulan saya baru mengampu di 2021, itu memang tarifnya dari awal itu berapa ya, 1.200 gitu, sekarang udah 2.500 per suara. Nah, tinggal dikalikan nanti perolehan suara parpol-parpol itu yang di DPRD berapa. Tahun kemarin kita mengeluarkan untuk bantuan keuangan ke parpol, ke 10 parpol yang ada di DPRD itu 55 miliar lebih ya, 55 miliar. Karena itu jumlah suaranya yang diperoleh dari 10 parpol itu ada 23.726.263. Kalikan saja sekitar 1.500 ya. Jadi angkanya di 55 miliar gitu. Itu wajib menyediakan anggaran sebesar itu ya, sesuai kenaikan atau besaran tarifnya. Di daerah kabupaten kota juga gitu. Tapi perlu dicatat juga, ini kenapa begitu besar angkanya kalau kelihatan, karena memang jumlah suaranya. Kita kan DPT-nya saja tahun lalu itu 2019 itu kan sudah 34 juta. Bayangkan saja gitu. Beda dengan daerah-daerah yang kita komparasi yang sudah ada sampai 7.700 tarif per suaranya. Tapi karena DPT-nya atau kemudian jumlah suaranya kecil, ya akhirnya kecil juga kan. 7.000 kalikan misalnya kayak Cirebon misalnya hanya hampir 200 ribuan penduduk atau yang suara sah gitu ya, paling hanya berapa miliar gitu ya, kecil gitu. Apalagi kalau nanti didistribusikan ke parpol-parpol gitu. Parpol-parpol juga di sisi lain harus membangun sampai ke level ranting ya. Nah, saya malah sebetulnya sih dari sisi besaran ini masih kurang proporsional. Kenapa? Untuk parpol-parpol yang rantingnya sudah banyak, ini merepotkan. Untuk bisa misalnya nih, untuk ranting misalnya menciptakan sebuah kegiatan pendidikan politik saja, mereka tidak akan mampu gitu ya. Kalau misalnya tadi misalnya satu parpol A dapat sekian, misalnya anggap aja 1 miliar, dibagikan rantingnya sudah lebih dari desanya Jawa Barat itu hampir 5.600 ya, udah berapa ranting gitu kan? Dikalikan misalnya anggap aja lah satu kegiatan pendidikan politik itu 50 juta saja, mestinya masih kurang gitu. Nah, hitung-hitungan ini memang menjadi perdebatan masih, termasuk dari Perludem juga diusulkan harus seperti ini, kemudian dari KPK dan LIPI juga diharuskan seperti itu. Tapi intinya kita punya kewajiban untuk menyediakan angka senilai X rupiah sesuai dengan besaran dan tarif yang sudah disetujui oleh Kemendagri. Nah, tentang laporan tentu saja ya, karena kita menggunakan APBD atau APBN gitu, wajib ada akuntabilitas. Itu nanti di NPHD biasanya sudah tercantum berapa kali melaporkan. Nah, untuk ormas saya nggak tahu, tapi intinya para penerima hibah atau bantuan keuangan ini wajib menyampaikan laporan. Kalau nggak salah di hibah itu malah per triwulan sebetulnya. Per triwulan. Kami yang kebetulan di Poldagri ini setelah berkali-kali bertemu dengan BPK di tahun 21, kemudian 22 ini gitu ya, itu sudah diingatkan bahkan bahwa para penerima hibah dan kita sebagai pemberi hibah wajib memberikan atau melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi caranya bagaimana kita bisa spotting ke mereka atau mereka kita undang untuk menyampaikan setidaknya yang menjadi ranah kita, yaitu pendidikan politiknya. Yang 60% misalnya, satu parpol dapat 1 miliar, maka kalau 60% yang 600 juta itu harus untuk pendidikan politik. Nah, momen pendidikan politik inilah yang kita bidik supaya mereka bisa menciptakan kader gitu ya, kader saya katakan. Kalau enggak, akhirnya tadi yang disinggung oleh Kang Didin itu bisa ikut loncat terus gitu kan, si ini bisa lompat ke sana kemari gitu, kayak belalang di kupu-kupu gitu kan. Ini harus jadi apa ya, penyehatan bagi teman-teman parpol gitu untuk melakukan kaderisasi gitu. Kenapa sih kita enggan menciptakan kaderisasi? Karena kita harus tahu bahwa parpol-parpol ini, kita harus sampaikan ya, parpol-parpol yang ada ini cenderung tidak demokratis dalam konteks pemilihan para ketua-ketua gitu ya. Karena ada suara yang cenderung tadi ketua parpol itu selamanya begitu. Sebenarnya jalan gak sih demokrasi itu kan, pertanyaannya begitu ya. Orang yang cenderung kalau misalnya melakukan parpol seperti perusahaannya sendiri ya repot gitu kan. Betul, mungkin kredit atau kritik dari Refli Harun, mungkin parpol ini sebenarnya bukan parpol ya, tapi perusahaan politik gitu ya. Karena seumur umur jadi ketua umum terus kan gitu. Ini harus kita terima kenyataan gitu ya. Nah, karena tadi kami di Poldagri ini concernnya pada pengkaderan gitu ya. Bukan pendidikan yang hanya misalnya satu angkatan selesai hanya kulit-kulitnya saja, tapi harus perlu ada pengkaderan sekolah politik kayak apa gitu ya, yang terus berjenjang gitu. Malah kita juga menuntut kalau bisa melalui APBN, APBD itu kader-kader ini disekolahkan sampai S1, S2 yang pendidikan resmi dari perguruan tinggi yang mumpuni gitu kan. Entah di luar negeri nanti kalau nggak bisa sampai ke Eropa ya backgroundnya cukup Asia dan Australia saja misalnya. Nah, mau nggak, pertanyaannya kan begitu. Jadi itu.
Makanya disebut bantuan keuangan karena negara atau pemerintah masih hanya sebatas memberikan bantuan, itu belum pembiayaan ya. Kalau pembiayaan politik ke parpol mungkin kita ke depan, saya juga seorang pribadi bisa saja melakukan pencalonan gitu kan. Sepanjang tadi aturan yang memungkinkan aturan independen gitu atau apapun bisa diakomodir gitu. Tapi sepanjang masih ada threshold juga percuma saja saya mencalonkan kalau misalnya parpol nggak ada yang mengusung kira-kira gitu kan Fikri ya. Jadi memang harus menjadi perjuangan kita bersama nih gitu ke depan gitu. Demokrasi kita mau seperti apa? Kalau mau demokrasinya seperti Amerika ada popular vote, ada electoral college gitu ya, mangga gitu. Tinggal dipilih dan dipilih aja. Tapi yang penting tadi saya sampaikan bahwa yang penting apakah sistem politik atau demokrasi ini sesuai dengan Pancasila? Kan pertanyaannya gitu. Ini kan belum terjawab sampai sekarang gitu kan. Apakah balik lagi ke sila keempat murni mau kita terapkan pakai sistem perwakilan gitu kan? Karena ada juga kan yang mengkritisi bahwa kita ini sebenarnya kasihan juga kepada suku-suku minoritas yang ada di Papua dan sebagainya gitu kan. Mungkin di Jawa Barat juga atau sekarang di Banten itu ada suku-suku minoritas. Di Jawa Tengah juga ada gitu. Kemudian di Jawa Barat juga ada Kampung Naga dan sebagainya. Itu bagaimana gitu? Apakah perlu untuk penggabungan yang tadi jalan tengah lah antara tertutup terbuka daripada piramid baik tiap tahun atau per periode 5 tahunan ya kita buka aja jalan tengah gimana gitu kan tentu konsensus ya tidak lepas dari konsensus kemudian aturan-aturan hukumnya gitu bagaimana ke depan kalau memang itu kita mau menyehatkan demokrasi secara substansial marilah teman-teman yang para pakar para kritikus negarawan ikut ngomong bersama merumuskan untuk Indonesia seumur umur gitu ada itu gimana gitu karena sekarang kan seperti hilang ruhnya bahkan kita sendiri kan sudah di apa ya dilabeli gitu oleh European Union gitu ya kalau kita ini flawless gitu ya apa flawless ya kalau nggak cacat demokrasi yang cacat jadi itu harus menjadi catatan bagi kita walau memang secara nasional mulai demokrasi Indonesia kita meningkat gitu ya kalau kita pilih dan pilih per provinsinya ada peningkatan itu kan sebetulnya sih hanya level provinsi yang penting kan nasional terhadap dunia kan itu gimana karena itu juga dipotret sebagai bagian dari kalau kita lebih jauh berpikir ke sektor ekonomi investasinya kok gak banyak yang datang gitu setelah undang-undang cipta kerja ya tadi mungkin karena sistem demokrasi kita gimana maunya penguasa saja lah kira-kira gitu ya. Saya kira itu kan tapi intinya balik lagi untuk yang parpol baik pokoknya yang terima hibah atau menerima istilahnya bantuan keuangan dari pemerintah dari negara itu wajib memberi apa namanya menyampaikan laporan. Masalah mekanisme pelaporannya bagaimana silahkan nanti dibuka di naskah hibahnya seperti apa. Yang jelas naskah hibah itu biasanya per triwulan itu harus memberikan laporan. Walau memang kita apa ya kita bisa kompensasikan untuk 1 tahun. Yang penting tertib. Makanya di kami ada monet per triwulan itu harus ada monet monitoring evaluasi per triwulan apa triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga dan nanti triwulan keempat menjelang tutup akhir karena pada saat triwulan keempat itu mereka semua harus merapikan semua bukti-bukti kegiatan mereka, administrasinya, keuangannya yang akan direview oleh BPK. Jadi reviewnya bukan oleh inspektorat tapi oleh BPK. Jadi teman-teman penerima hibah mau ormas mau apapun parpol gitu ya wajib menyampaikan laporan atau minimal menyiapkan laporan. Ya kalau tutup tahun ya kudulah gitu ya. Karena itu untuk review apakah dia layak nanti tahun depan terima lagi atau tidak gitu. Kalau nggak terlaporkan ya maaf saja karena memang ketentuan hibah itu kan tidak boleh 2 tahun berturut-turut kecuali memang dikecualikan oleh undang-undang atau peraturan seperti parpol itu bantuan keuangannya kan harus setiap tahun gitu karena parpolnya setiap tahun selalu ada sepanjang dia belum bubar dan atau membubarkan diri ya kita berikan bantuan atau misalnya masih ada duduk di DPRD maka pemerintah atau negara wajib memberikan bantuan harus membantu bantuan keuangan itu Kang Vicky terima kasih. Terima kasih Pak Sabit. Kiai Dindin dipersilakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Pertama, Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah itu memiliki garis jarak yang sama dengan partai-partai manapun. Bahwa seringkali ada stigma bahwa Nahdlatul Ulama memiliki kedekatan dengan PKB, dengan P3 atau dan yang lain. Hal yang wajar, norma etik Jam'iyah kita tidak jenis kelamin kita dengan partai politik atau klan kita dengan partai politik jelas memiliki garis demarkasi jarak pemisah, tetapi juga memposisikan bahwa Nahdlatul Ulama masuk pada ruang politik etis, tidak pada politik praktisnya. Itu satu. Lalu kedua, bahwa betul kader-kader yang bermanhaj Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah atau tepatnya NU tersebar di banyak partai politik. Sehingga kita, khususnya para ulama yang ada di Nahdlatul Ulama, selalu memberikan semacam tanbih atau pengingat kepada politisi, kader-kader Nahdlatul Ulama yang berkiprah di partai politik, itu memegang mabadi khairul ummah sebagai prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama yang bergerak di partai manapun tidak boleh lepas pada misi besar Nahdlatul Ulama, menjaga agama, menjaga kemanusiaan, menjaga martabat, dan terlebih lagi adalah menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Prinsip norma utamanya adalah yang selalu disampaikan kepada seluruh kader Nahdlatul Ulama yang menyebar dan bertebaran di setiap partai politik. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga,
bahwa terkait dengan substansi diskusi kita hari ini, Nahdlatul Ulama melihat bahwa negara kita dalam sistem pemilu ini memang berbeda dengan negara-negara maju. Tadi Pak Kabir itu menyampaikan kita belum nyampe 1 abad usia reformasi kita, atau mungkin jilid ke-6 lah reformasi kita di pemilu 2024 ini. Apa yang menjadi pembeda bahwa kita ini masih dalam kategori masyarakat yang memiliki kepercayaan rendah terhadap pemimpinnya, dan pemimpin juga masih ragu atas loyalitas rakyatnya. Itu problem yang hari ini masih muncul. Gitu. Sudah mah pemimpin ragu terhadap rakyatnya, rakyat juga tidak yakin dengan pemimpinnya, terutama komitmennya. Nah, ini yang harus diurai. Maka civic education atau pendidikan politik publik ini yang cenderung masih sangat-sangat minim dilakukan oleh partai politik. Jangankan tingkat network struktur ke bawahnya, para petinggi partai politik pun juga tidak konsen dengan pendidikan politik publik. Gitu. Yang ada adalah pendidikan politik pabrik, itu yang jadi soal. Jadi kalau tadi ada kritik dari Pak Kabir terkait dengan pernyataan Pak Refli Harun, saya malah punya fakta, Pak. Saya punya fakta nih. Saya mencoba sebagai ormas yang punya banyak kader di beberapa partai, saya silaturahmi. Coba apa yang terjadi, Pak? Ini mohon menjadi catatan. Dan saya pikir ini menjadi potret buram pendidikan politik. Ketika saya datang ke kantor Kadin, Kamar Dagang dan Industri, itu cerita tentang proyek besar, tentang bagaimana infrastruktur, kemudian ke asosiasi profesi perusahaan dan yang lain-lain, menyoal tentang sukses fee ketika ini selesai dikerjakan dan yang lain-lain. Setelah itu saya datang ke partai politik, ke salah satu DPT. Apa yang diomongin? Yang diomonginnya adalah slot aspirasi, kemudian ini harus disebarkan, yang ranting sekian persen, yang PAC sekian persen. Ya ini kalau menurut saya tambah parah bahwa partai politik ini sebenarnya napas dan detak jantungnya sudah seperti company, sudah seperti perusahaan. Yang diomongin sudah bukan kaderisasi, tetapi yang diomongin adalah hak DPW sekian, hak DPD sekian. Ini parah, ini betul-betul parah. Nah, jadi apakah dengan terbuka dan tertutup ini, yang terus-menerus saling sengketa paham, akan merubah karakteristik dan cara berpikir itu? Gitu. Jadi bukan hanya output pemilunya, tetapi bagaimana pelaku dari pemilu itu apakah memang akan dirubah dengan sistem? Ini juga persoalan. Saya pikir itu menjadi misterius problem yang harus dipecahkan bersama. Nah, jadi kembali bagaimana, apakah sistem ini sebagai jawaban dari hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik, kemudian partai politik membuat sindikasi baru dengan menghadirkan proporsional tertutup. Dan satu hal, Pak, saya pernah mengalami di proporsional tertutup, apa yang terjadi? Yang terjadi itu parah, Pak. Yang terjadi itu adalah nepotisme keluarga besar partai politik. Dimulai Wana jadi caleg nomor urut 1 di dapil ya, keponakan jadi dapil. Itu terjadi di proporsional, itu parah, Pak. Itu sangat-sangat Pak. Bahwa proporsional terbuka itu punya dampak terhadap high cost politik, oke, kita sepakat. Mayoritas itu pandangannya seperti itu. Tapi saya pernah menemukan di Ciamis misalnya, dengan kepala desa dengan pola yang sama, pemilihan langsung, ada beberapa kepala desa yang nyaris habis 15 juta jadi kepala desa. Di Ciamis itu saya menemukan. Artinya apa? Apakah memang bisa digeneralisir persoalan ini? Atau kembali ke persoalan mental? Tidak harus di Subang bisa 2 miliar, bisa 3 miliar, di Karawang bisa 15 miliar. Di Ciamis ada yang 15 juta jadi kok kepala desa. Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan juga gitu, ketika high politics itu menjadi handicap untuk dirubah menjadi sistem tertutup. Barangkali itu. Terima kasih, Kang Rizky. Terima kasih Pak Kiai atas penyampaiannya. Mohon izin Pak Rizky dipersilakan. Ya, Kang Fikri. Jadi memang perdebatan maupun dialektika kita itu terbuka tertutup memang ya sebagai bentuk kita berdemokrasi ya seperti itu. Bagaimana memang di Muhammadiyah juga ada perbedaan pandangan, itu memang suatu hal yang biasa ya. Tapi ketika memang sudah nanti ditentukan ya samina wa atona ya, bagaimana kita bisa menghidupkan demokrasi yang bermartabat, baik itu oleh partai politik maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan. Ya memang yang jadi perhatian ya, bagaimana memberikan pendidikan politik bagi masyarakat itu ya, Pak Yai. Masyarakat sadar akan politik. Nah, ketika memang pemilu-pemilu yang sebelum-sebelumnya terjadi polarisasi yang begitu kuat, ini menjadi perhatian bersama. Ya, polarisasi yang ya ujung-ujungnya sudah jadi, tapi kan masyarakat masih di lapangan masih ya ada sebutan-sebutan yang ya kita tahu sendiri lah, seperti itu yang memang tidak. Nah, bagaimana juga ke depan demokrasi ini bukan hanya tadi prosedural, tapi masyarakat memiliki kesadaran sendiri bagaimana dia memilih
tidak ada GoFood mungkin susah ya, pasti ada saja ya memang yang GoFood pasti ada ya. Tapi bagaimana ya meningkatkan peran masyarakat itu sendiri agar memiliki ya kelekatan, memiliki rasa memilikinya terhadap si calegnya itu sendiri, terhadap si partainya juga. Mungkin ketika memang di satu keluarga memang ada yang sudah turun temurun lah, saya man iya pasti ya sampai calegnya kita dipilih. Nah itu pendidikan politik. Nah ini juga menjadi catatan juga untuk Risdem, bukan hanya dari partai politik, organisasi kemasyarakatan, yaitu kita di organisasi kemasyarakatan juga memiliki peran bagaimana mengedukasi keluarga ya Pak ya. Kita tahu dalam politik 2024 ini akan menjadi sesuatu yang ya kita harapkan lebih baik lagi ya dari yang 2014 2009 seperti itu, karena memang akan lebih semarak lah, apalagi kan bukan hanya partai tapi juga nanti ada pemilihan presiden yang ini akan lebih menarik lah seperti itu. Fikri. Atur nuhun Kang Rizky, barangkali ada pertanyaan dari narasumber kepada narasumber yang lain, dipersilakan. Baik, saya lebih dulu ya. Ya, silakan Pak Kiai. Pak Heri, Ya. apa mungkin ada regulasi dari Kesbangpol terkait dengan alokasi anggaran partai politik itu ditentukan nomenklaturnya, misal untuk 30% dari untuk program-programnya, itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan pelatihan penganggaran partai politik, karena jujur saya melihat dari pelaporan partai politik terkait dengan bantuan keuangan parpol itu cenderung juga dalam tanda kutip absurd juga ketika tidak dibuat mekanisme yang baku gitu. Sekarang masih longgar, jadi bisa dipakai apapun gitu. Jadi ada skema 30% bantuan keuangan parpol itu untuk mencetak kader-kader baru misalnya. Ini saya pikir penting. Jadi agak susah kita melakukan monep ketika memang uang itu dipersilakan untuk apapun oleh partai politik. Terus apa yang mau dimonitoringnya, dievaluasinya? Ini sekedar sumbang saran dan masukan. Itu satu untuk Pak Heri. Lalu yang kedua untuk Kang Rizky dari Suara Muhammadiyah, akan seperti apakah baik secara pribadi maupun secara kelembagaan di Muhammadiyah ketika terbuka itu menjadi kesepakatan dan ketika tertutup itu menjadi keputusan. Kira-kira seperti apa yang akan dikelola oleh Muhammadiyah? Barangkali itu. Terima kasih. Dipersilakan terlebih dahulu untuk dijawab sebelum nanti kita kepada pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Kang Didin. Jadi memang kita ini hanya di lingkup tentang alokasi ya, proporsi besarannya itu ditetapkan oleh Permendagri. Walaupun tadi masukan dari Kang Didin memang bagus ya, bahkan kami sendiri cerewet bukan hanya proporsi sebetulnya yang kita sampaikan ke Kemendagri dalam kesempatan rapat khusus bantuan keuangan ini, bahkan kita besarannya pun kalau bisa dirubah rumusnya, entah melalui konstanta tertentu untuk membantu ranting-ranting gitu ya dan sebagainya. Sebelum pada putusan nanti ada pembiayaan khusus ke parpol. Memang bagian besarnya itu adalah pendidikan politik itu minimal 60% dari BPK nih, oleh BPK itu. Kita hanya, oh ya pendidikan politik dilakukan, evidennya mana. Nah, pendidikan politik oleh BPK itu ditekankan dalam konteks pencetakan kader sebetulnya sih ya, pencetakan kader. Jadi ya di sisi lain kita paham lah untuk menciptakan kader kan tidak cukup 1 semester gitu ya, sampai betul-betul menjadi politisi atau menjadi negarawan. Kemudian juga kita dalam konteks penilaian ini berapa persen atau porsi teman-teman parpol itu bisa menciptakan kader itu akan dinilai melalui indeks demokrasi Indonesia. Ada 22 indikator. Nah, dari 22 indikator itu ada indeks yang khusus parpol itu seberapa aware, concern dalam konteks penciptaan kader, Kang Dindin. Jadi sudah di testing. Memang kita ke depan kalau bisa ya nanti oleh Kemendagri diatur jangan hanya pendidikan politik secara umum. Karena kalau kami juga di Kesbangpol ada kegiatan pendidikan politik, tapi khusus pendidikan teman-teman kita para generasi muda gitu ya. Generasi muda terutama yang baru punya hak politik, yang sudah 17 tahun ke atas atau sudah menikah, atau teman-teman kita yang SMA baru lulus atau apa gitu ya, itu kita akan kader, akan kita lakukan pendidikan politik. Tidak dalam konteks menciptakan mereka menjadi politisi, tapi dalam konteks pengenalan hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Jadi penekanannya di sana sebenarnya konteks pendidikan politik yang kami lakukan oleh Kesbangpol ya. Kesbangpol manapun sebenarnya, tidak hanya Jawa Barat, Indonesia sama polanya. Nah, untuk pendidikan politik yang dikelola sepenuhnya oleh dana bantuan keuangan pemerintah atau negara ke parpol itu sebenarnya
fokusnya adalah untuk menciptakan kader. Makanya kami di awal tadi saya tekankan ke parpol-parpol, sayangnya nggak ada parpol yang datang gitu ya. Tolong pendidikan politik itu bukan kayak yang dilakukan oleh Kesbangpol gitu, tapi dilakukan lebih dalam ya Kang Didin ya, supaya kita tadi jangan ngambil yang kutu loncat terus gitu kan. Orang yang tidak, saya juga menyayangkan setelah sekian kita berdemokrasi, kader-kader politik kita rata-rata diambil dari orang-orang yang bukan internal ya, internal kader parpol. Itu juga sebenarnya kegalauan kita ya. Kenapa kemudian selalu tertutup terbuka jika horden atau nanti jika kacanako gitu kan, kira-kira gitu. Itu yang harus kita perbaiki lah. Ini memang sepaham dengan Dini. Terima kasih, saya juga akan suarakan itu terus-menerus ke teman-teman Dagri supaya aturannya dibedah lebih jauh gitu ya. Termasuk bukan semata-mata hitungan rumusan besaran tadi, yang jumlah tarif, nilai tarif kalikan besaran jumlah suara sah gitu. Malah kami lebih jauh. Kalau bisa ada konstanta tertentu yang memungkinkan ranting atau PAC dapat suntikan dana bahkan gitu kan, melalui rumus-rumus yang lebih moderat atau lebih bersesuaian dengan perkembangan zaman. Saya kira itu. Terus yang kedua apalagi ya? Saya kira mungkin itu ya Kang Dinin ya, setelah kita jawab. Jadi alhamdulillah, terima kasih masukannya, itu juga menjadi catatan bagi kami dan kita akan selalu suarakan hal yang sama. Terima kasih Kang Dinin. Ya. Lanjut. Ya, teman-teman, Pertarosana Pak Yai Dindin, terkait dalam beberapa waktu ke depan ditetapkan terbuka atau tertutup. Ini memang ya kita hidup seperti air mengalir seperti itu. Jalanin, dan memang ya di Nahdlatul Ulama, di Muhammadiyah, di partai politik, di pemerintahan sudah punya job desk-nya masing-masing gitu, Pak Yai. Dan yang lebih penting bagaimana saya sesama organisasi Islam maupun organisasi yang lain itu saling bekerja sama merawat dan menjaga para jamaah kita agar jangan sampai terlarut dalam polarisasi dan ya bisa ya politik pesta demokrasi lah ya, pesta demokrasi pemilu ya 5 tahun, pikirkan matang-matang siapa yang jadi wakil kita dukung, kita kawal lah, dan ya pasti harapannya juga demokrasi lebih baik. Ya yang namanya politik ya susah ya. Sudah memang kalau di masyarakat memang ya itu bisa kita sedikit demi sedikit dari penyadaran, tapi di anak-anak muda sekarang sudah mulai teredukasi ya Pak ya, di anak-anak muda kita ya, anak-anak muda NU, anak ulama di Muhammadiyah maupun di anak muda generasi milenial sudah melek-melek politik lah terkait ya siapa calegnya, siapa pemimpinnya gitu. Apalagi di dunia media sosial ya, tahu sendiri kita ada beberapa waktu lalu terkait event berpolitika dan lain-lain juga sudah jalan ke arah sana, meskipun memang harus diarahkan juga dari para kiai, dari para guru kita juga gitu. Dan ya Pak Diki, siap. Barangkali ada pertanyaan lain dari narasumber. Jadi saya mungkin hanya nitip mungkin tanya atau pernyataan gitu, silahkan. Karena selama ini kan kita masih awam ya, kalau dikatakan saya awam ya mungkin memang awam gitu, karena kita kan selalu merujuknya pada filosofi atau dasar negara kita, Pancasila gitu. Sok atuh gitunya para pemimpin, para calon, para politisi, para negarawan, para ahli-ahli hukum mengkreasikan kalau kita mau menciptakan demokrasi Pancasila itu kumaha sih. Kalau filosofinya kita ambil satu sila saja, misalnya sila keempat kan kumaha. Apakah wajahnya sama yang diterapkan ketika kita berdemokrasi atau berpemilu dengan zaman Orde Baru atau kemarin zaman reformasi Gus Dur, Habibie atau Megawati atau apa gitu ya. Rumuskanlah gitu. Ya memang tidak harus serta-merta ujug-ujug sekarang diterapkan, enggak. Mungkin kita desain untuk misalnya 10 tahun ke depan atau 25 tahun ke depan untuk generasi berikutnya. Atau mungkin setelah 100 tahun Indonesia merdeka ini kita ingin demokrasinya begini loh. Supaya kita sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 gitu kan. Tiap orang sama kedudukannya di mata hukum dan sebagainya gitu, supaya siapapun bisa mencalonkan diri, kader terbaik bisa mencalonkan diri gitu ya. Nah itu mangga dirumuskan gitu oleh negara gitu. Bagaimana? Apakah seperti sekarang pertanyaannya? Atau nanti kita ciptakan setelah 100 tahun Indonesia terbuka? Ini pertanyaan yang memang mengundang perdebatan panjang gitu. Kalau kita sekarang menuhankan aturan konstitusi, pasal Undang-Undang Dasar 45 yang sudah di amandemen keempat, ada yang mengatakan kebablasan, ada yang mengatakan banyak hal yang tidak sesuai dengan mungkin suasana kebatinan Indonesia masa lalu dan sebagainya, mangga gitu. Itu silahkan dirumuskan gitu. Saya juga berharap Pancasila itu bukan hanya sekedar slogan atau sekadar retorika, atau diingat pada saat kita misalnya kepepet lah gitu, Indonesia NKRI harga mati gitu, tapi hanya slogan gitu. Nah itu saja Kang Fikri, mangga itu menjadi sebuah kesempatan. Terima kasih Pak Kabid atas closing statement yang diberikan. Barangkali ada pertanyaan lain atau
closing statement yang ingin disampaikan dari Pak Rizky atau Pak Dindin? Pak Ustadz, Pak Ustadz. Ya, begini. Di pileg ini, kalau dalam bahasa NU, ada yang disebut arkanul pileg salasud. Rukun pileg itu ada 3, atau yang melingkupi pileg itu ada 3. Jadi ini menjadi bacaan gejala di seputar pemilih, karakter pemilih. Pertama, ada karakter pemilih yang disebut pemilih ideologis. Yang kedua adalah pemilih fanatis. Yang ketiga adalah pemilih cicis atau acis. Nah, jadi begini, dan ini faktual di lapangan. Ada sekelompok pemilih yang menurut mereka atas nama ideologis, siapapun orangnya, siapapun wujudnya, yang penting dia nyalonin dari partai X, saya coblos. Gitu. Itu mereka menamakan sebagai pemilih kepentingan ideologis. Pokoknya di dinya, asal nyalonkan di partai X, saya mah dipilih. Nah itu, mereka menamakan saya ideologis. Yang kedua, ada pemilih fanatis. Di dinya, pokoknya mereka di partai mana wae, nyalonkan, saya mah dipilih. Nah saya mah ningali partai, ningali di dinya. Oke, itu pemilih fanatis. Ada lagi yang lebih parah. Saya mah ngambilan partai, nggak lihat orang, kepentingan cicis alias pulus. Gitu. Nah, kategori ini, lagi-lagi kategori ini, mau tertutup, mau terbuka, itu terjadi. Itu clear, pasti terjadi. Nah, apa yang disampaikan oleh Pangarsa Pak Heri Pasha, bahwa Pancasila itu adalah sumber nilai kita, sumber rujukan kita. Gitu. Maka 2 hal yang menjadi catatan saya. Pertama, kembalikan kepada asal fungsi dari syarat nilai dari sumber ideologi kita, sumber panduan kita adalah kejujuran. Makanya slogan besar kita setiap kali pemilu adalah jujur. Kenapa jujur? Karena dengan kejujuran kita akan menghadirkan keterwakilan yang adil, pemimpin yang adil yang akan membawa kemakmuran. Kata kuncinya adalah itu. Nah, seperti apa kemudian kita bisa menghadirkan dan melahirkan politisi-politisi Pancasilais? Apakah memang semata-mata itu sepenuhnya ditopang oleh sistem yang baik? Ya, is okay. Sistem yang baik akan melahirkan sebuah nilai-nilai demokrasi. Tetapi karakter pemimpin itu tidak sepenuhnya oleh sistem. Makanya di sini ada kesadaran di mana rakyat harus tetap terus-menerus melakukan langkah-langkah korektif, langkah-langkah kritis terhadap apapun yang menjadi keputusan para pemimpinnya. Nah, di situ malah saya itu ada begini, Pak Heri, ada semacam pameo lah. Negara moal gejek, lamun pemimpinnya gering, rakyatnya sehat. Itu saja. Negara ini tidak akan makmur kalau pemimpinnya sakit, rakyatnya tidak sehat. Itu barangkali Pancasila bisa menjadi rujukan utama semua. Terima kasih. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement dari Pak Rizky Suara Muhammadiyah. Dipersilakan. Ya, beberapa waktu lalu Nahdlatul Ulama sudah melaksanakan muktamar. Muhammadiyah juga sama, beberapa waktu lalu muktamar di Surakarta, NU di Lampung. Dan alhamdulillah berjalan baik, dan alhamdulillah ini menjadi contoh dalam berdemokrasi di tingkat organisasi kemasyarakatan. Dan memang ada riak-riak kecil, ada gesekan-gesekan, itu hal yang wajar. Nah, bagaimana ini bisa dilanjutkan, ini bisa menjadi contoh atau teladan daripada demokrasi kemasyarakatan, baik itu Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama. Dan memang demokrasi atau penyelenggaraan pesta demokrasi melalui pemilu ini memang memakan biaya yang begitu besar. Mungkin ke depan harapannya bisa menggunakan teknologi, misalkan nanti ada lewat e-voting atau lewat apa yang kemajuan teknologi, ya ini bisa depannya lebih baik lagi lah, seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber, Pak Heri Pasha dari Kesbang Pol Jabar, Pak Dindin Syahnuddin dari PWNU Jawa Barat, dan Rizky Putra Dewantoro dari Suara Muhammadiyah atas gagasan, wacana, dan pandangan yang diberikan. Mudah-mudahan menjadi salah satu jalan bagi kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa politik senantiasa berjalan, dan dalam proses perjalanan tersebut selalu terjadi dinamika, baik itu perubahan ataupun tetap dengan sistem yang ada. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa berkontribusi dalam proses pendidikan politik, dan mudah-mudahan Indonesia, khususnya Jawa Barat, terus menjadi tempat yang baik dalam proses berdemokrasi di alam demokrasi kita. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada para narasumber. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat selalu, lancar aktivitas, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Kang Dindin, Kang Rizky, Kang Fikri, nuhun. Sampai jumpa semuanya.